Maaf adik-adik, Lause lupa. Tadi masih pakai masker, pantesan belum dengar suara Lause. Lause belum dengar juga jawabannya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Lause percaya adik-adik dan keluarga saat ini masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk beribadah. Walaupun kita masih tetap melakukannya dengan jarak jauh. Lause di sini, adik-adik di sana, tapi nggak apa-apa ya. Kita masih semangat, kita mau bersama-sama memulai ibadah kita pada siang hari ini. Lause ajak semuanya untuk boleh bersiap-siap. Yuk yang masih di dapur, yang masih di kamar, semuanya yuk siap-siap semuanya untuk kita memulai ibadah kita. Sudah siap semuanya? Oke. Lagu yang pertama Lause ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari adik-adik dengan sukacita kita mau menyatakan syukur kita karena Tuhan begitu baik buat kita dan kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Nah adik-adik kalau hati yang bersyukur, Lause mau adik-adik juga boleh menyanyikannya dengan wajah yang gembira. Mari semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ada banyak sekali alasan untuk kita bersyukur karena Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Dia menggirangkan hati kita. Dia menaruh sukacita dalam hati kita. Yuk adik-adik untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Lause ajak semuanya untuk boleh melipat tangannya, menutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa menghirup udara yang segar. Terima kasih karena kami masih bisa beribadah bersama keluarga. Dan kami terus berdoa, Tuhan menolong kami agar puji-pujian yang kami naikkan dan firman yang kami dengar, Tuhan pakai untuk membuat kami semakin mengenal Engkau.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, apa pengalaman selama 1 minggu ke belakang? Apakah karena tinggal di rumah adik-adik merasa, aku kesepian banget. Kayaknya teman-temanku nggak ada tuh yang memperhatikan aku. Atau jangan-jangan teman-teman merasa, Tuhan lama banget sih, kok kita masih di rumah terus, lama bener ya. Adik-adik ingat apa yang Alkitab katakan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mengasihi kita dan dia menyatakan kasihnya setiap hari kepada Lause, kepada adik-adik, kepada papa, mama, koko, adik, cici semuanya. Yuk, Lause mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Kita mau katakan, yes, Jesus loves me. Adik-adik ada yang merasa ada banyak orang yang suka nakal sama aku. Ada adik-adik yang merasa suka sedih. Ingat apa yang Alkitab katakan, Jesus loves you. Jesus loves Nathan. Jesus loves Clara. Jesus loves Gwen. Jesus loves Mimi. Jesus loves Owen. Jesus banyak sekali ya. Banyak sekali. Karena Allah kita, dia sungguh mengasihi Lause dan mengasihi adik-adik semua. Nah, saat ini waktunya buat kita adik-adik untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya dengan memasukkan di dalam amplop tersendiri. Dan nanti kalau sudah waktunya adik-adik boleh datang ke gereja bersama-sama. Adik-adik boleh membawa amplop persembahan. Tapi kalau adik-adik bisa atau mau menitipkannya kepada papa mama, bisa enggak lewat transfer? Kalau bisa, adik-adik juga boleh minta tolong orang tua transfernya di nomor yang sudah tertera di dalam layar ini ya. Jadi jangan khawatir kalau nggak bisa transfer, adik-adik boleh simpen dulu. Ini hari ini ya, hari ini Lause mah simpennya di amplop yang kecil. Tapi nggak apa-apa, mau di amplop kecil, mau di amplop besar, nggak masalah ya. Yuk kita sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyikan satu pujian, beri syukur, beri syukur.
Tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami dan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama untuk berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Tuhan tolong agar persembahan yang kami berikan pada hari ini boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh siapa coba? Kira-kira siapa ya? Oh, ada yang ngomong, Lause Agus. Masa sih? Ada yang ngomong, Lause Siska. Ah, yang bener. Pengen tahu kan? Nanti kita panggil, nanti kita lihat ada siapa sih untuk hari ini gitu ya. Tapi mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Boleh semuanya duduk yang rapi. Sekali lagi Lause mau pakai cara yang biasanya Lause pakai di kelas Balitita. Tapi kali ini yang kelas 6, kelas 5, kelas 4 semuanya juga pakai ya. Kalau Lause bilang konsentrasi, jawabannya konsentrasi dimulai. Siap semuanya? Konsentrasi. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Hebat luar biasa. Lause yakin semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, kita siapkan hati kita biar kita mau berdoa. Kita mau berdoa, Tuhan, kami mau Tuhan bentuk seperti bejana yang siap di tangan Tuhan. Dengan
Allah Tuhan. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap langkahku. Katakan, memuliakan Engkau Tuhan. Nama-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap langkahku. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Nah, selamat pagi adik-adik. Oh, bukan selamat pagi. Karena biasanya kita sekolah minggunya pagi-pagi ya. Sekarang kita udah siang sekolah minggunya. Jadi sekali lagi ya, Lause mau ucapkan selamat siang. Semuanya juga balas Lause ya, bilang selamat siang ya. Coba Lause mau dengar. Selamat siang adik-adik. Belum ada suaranya, baru sedikit. Sekali lagi ya, selamat siang adik-adik. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Belum? Oh, lagi ngambil Alkitab. Boleh, Alkitabnya diambil dulu. Diambil dulu Alkitabnya, ya. Oke, sudah siap? Nah, hari ini Lause akan menceritakan tentang sebuah kata yang adik-adik udah sering dengar. Ya, adik-adik sering dengar. Nah, itu, lihat nggak? Iri hati. Bisa baca? Iri hati. Siapa yang pernah dengar iri hati? Belum pernah dengar? Oh, ada yang udah pernah dengar. Nah, Lause mau tanya, apa sih iri hati? Iri hati itu sama dengan dengki. Dengki itu apa sih Lause? Nah, Lause kasih tahu ya, iri hati itu perbuatan yang kita lakukan seperti kita menginginkan sesuatu yang kita tidak miliki. Kita menginginkan sesuatu yang orang lain punyai. Itu adalah iri hati. Kira-kira iri hati ini baik tidak? Iya, betul. Tidak baik, ya. Tidak baik iri hati itu. Iri hati itu kata Tuhan dosa. Kenapa dosa? Karena dari iri hati nanti akan melahirkan banyak dosa. Seperti apa? Banyak. Marah. Apalagi benci. Apalagi menyakiti. Apalagi berselisih dengan orang lain. Masih banyak lagi ya. Nah,
Contoh iri hati itu seperti ini. Nah, seperti kisah seorang penyemir sepatu. Pernah lihat nggak orang yang semir sepatu? Nah, itu di gambarnya ada ya. Semir sepatu itu jadi tugasnya itu mengambil sepatu orang atau orang memberikan sepatunya kemudian dibersihkan pakai semir sepatu. Nah, itu pekerjaan tukang semir sepatu. Nah, suatu hari ya di sebuah toko Indomart ya gitu, di Indomart ada tukang semir sepatu. Nah, dia lihat-lihat nih orang-orang yang datang. Kemudian ditanyain, "Pak, sepatunya mau disemir nggak?" "Oh iya, waktu ada yang minta disemirkan sepatunya, dibersihin sepatunya biar kinclong. Ya, seperti sepatunya ayah di rumah, papa di rumah. Ya, kalau habis disemir kinclong ya, bagus, seperti baru." Ya, kemudian orang itu akan memberikan uang sebagai jasanya. Nah, tapi anak ini merasa bahwa uang yang didapatkan itu sedikit, tidak banyak. Ya, saya hanya tukang semir sepatu, saya pingin seperti. Tiba-tiba lewat sebuah mobil yang sangat bagus. Dia ikuti, mobil itu masuk di Indomart, di halaman Indomart. Dia liatin, kemudian dia bilang begini, "Kalau saya punya, ayah saya ya, keluarga saya punya mobil begitu, saya pasti lebih senang. Pasti ya orang yang punya mobil itu ya makanannya enak, bajunya bagus, rumahnya bagus. Saya pasti lebih bahagia dari dia." Nah, kemudian dia melihat ada anak di dalamnya. Sedang memandang keluar, dia buka jendelanya. Kemudian dia lihat, aduh bahagianya anak itu ya. Kalau saya seperti itu pasti sangat bahagia. Tetapi anak yang di dalam mobil juga berpikiran seperti ini. Kalau aku bisa seperti anak tukang semir sepatu itu, aku bahagia. Aku bisa bebas jalan kemana saja aku mau. Kenapa ya? Kemudian orang yang di dalam mobil itu, yang adalah orang yang kaya, dia panggil tukang semir sepatu, "Sini." Kemudian tukang sepatu itu pergi mendekat. "Iya, kenapa?" tanyanya. "Saya ingin seperti kamu," kata anak yang kaya itu. "Hah? Kamu ingin seperti aku?" Ya, wah, mau, aku mau. Tapi, loh, kamu harus duduk di sini gantiin aku di mobil ini. Oh ya? Kemudian dia cepat-cepat buka mobil itu. Waktu dia buka, ternyata apa yang dia lihat? Anak yang di dalam mobil itu tidak punya kaki. Kemudian tukang sol sepatu itu langsung lari sambil berteriak, "Enggak, biarin aja aku jadi tukang semir sepatu. Ya, biarkan aja aku jadi tukang semir sepatu. Enggak apa-apa, kamu di dalam mobil aja." Dia lari, kemudian dia berpikir, ya saya harus belajar bersyukur sama Tuhan. Nah, itu adalah contoh orang yang iri hati. Dia menginginkan sesuatu yang dia tidak punya. Nah, terus di dalam Alkitab ada gak cerita kayak gitu ya? Ada gak cerita tentang iri hati? Ada. Ya, kita akan buka sama-sama kitab Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Langsung baca ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat
jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita teruskan ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, akan menceritakan ya cerita di dalam kitab Kejadian yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Di sebuah negeri itu namanya negeri Kanaan. Negeri apa? Iya, betul. Negeri Kanaan. Di negeri Kanaan tinggal seorang bapak yang bernama Bapak Yakub. Bapak siapa? Yakub, iya benar, Bapak Yakub. Bapak Yakub ya bersama keluarganya tinggal di Kanaan dan memiliki 12 anak laki-laki. Berapa banyak? 12, betul, 12 anaknya laki-laki. Dan salah satu anaknya bernama Yusuf. Siapa namanya? Ya, Yusuf, betul. Yusuf. Yusuf ini diceritakan waktu dia berumur 17 tahun. 17 tahun, betul. 17 tahun dia itu anak yang baik. Anak yang disayang oleh ayahnya. Dan Yusuf itu sering bersama saudaranya itu pergi menggembalakan kambing domba. Nah, karena dia sering pergi bersama saudaranya, maka dia kalau pulang suka menceritakan kepada ayahnya. Ayah, itu ya, kakak-kakak saya ya, saudara-saudara saya ya itu suka melakukan hal-hal yang jahat. Hal itu yang membuat Yakub ayahnya mengasihi Yusuf. Dan suatu hari Bapak Yakub memberikan atau membuatkan baju yang maha indah. Tadi udah dibaca ya. Maha indah, kalau bilang maha indah berarti bagus banget ya. Bagus banget. Nah, itu bajunya saking bagusnya membuat orang melihat, bagus banget. Tapi adik-adik tahu kira-kira apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Betul, gak suka. Iya, ayo aku beliin Yusuf ya, baju bagus ya. Kita mah enggak, kita gak usah baik kita sama Yusuf. Ya, mereka akhirnya berlaku tidak ramah, ya. Bagus bajunya ya. Nah, kemudian suatu hari, waktu saudara-saudaranya pergi ke tempat untuk menggembalakan domba, ya di daerah Sikem namanya. Tepatnya di daerah Dotan ya. Di situ saudara-saudaranya pergi menggembalakan domba, tapi Yusuf gak ikut, Yusuf di rumah ya. Karena Yusuf di rumah, ayahnya suruh, Yusuf tolong pergi lihat keadaan saudara-saudaramu. Kemudian nanti beritahu sama ayah bagaimana kabarnya, mereka baik-baik aja ya atau mereka gak baik-baik saja. Kemudian karena Yusuf anak yang baik, dia pergi kemudian ya
Dari jauh ya, kira-kira dari jauh saudara-saudaranya melihat Yusuf. Itu Yusuf. Apa yang dilakukan? Adik-adik tahu nggak? Nggak tahu. Langsung kasih tahu. Mereka musyawarah. Mereka diskusi. Apa itu musyawarah? Apa itu diskusi? Diskusi itu kegiatan untuk memutuskan sesuatu. Nanti mereka akan lakukan bersama-sama. Itu diskusi. Kira-kira diskusi apa? Ada yang tahu nggak? Ih, ada yang tahu. Tapi ada yang belum tahu juga. Langsung kasih tahu ya. Mereka diskusi untuk menyakiti Yusuf. Mau menyakiti Yusuf. Semakin Yusuf dekat, mereka semakin, ayo udah dekat, lakukan apa yang harus kita lakukan. Kemudian waktu Yusuf semakin dekat, mereka langsung tangkap Yusuf. Mereka buka jubahnya. Apa yang dilakukan lagi setelah itu? Betul. Saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke sebuah sumur yang kosong. Di sumur yang kosong itu sumur yang kosong itu Yusuf sendiri ditinggal sambil dia teriak-teriak minta tolong. Kak, tolong, tolong. Tapi ada nggak kira-kira yang nolong? Gak ada. Gak ada yang nolong. Ya, kakak-kakaknya justru pergi makan. Mereka puas. Mereka makan, sambil mereka makan, ada rombongan orang-orang Ismail sedang berjalan. Mereka naik unta beramai-ramai karena mereka mau pergi ke Mesir. Tiba-tiba mereka diskusi lagi. Apa coba yang mereka diskusikan? Yang mereka diskusikan adalah, yuk kita jual Yusuf ke mereka. Kemudian nanti kita dapat uang. Oke kalau gitu. Kemudian mereka cepat-cepat mengangkat Yusuf dari dalam sumur dan benar mereka jual sebesar berapa? 10 keping. 10 shikal, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Adik-adik tahu? Yusuf dibawa sebagai budak ke Mesir. Dan apa yang dilakukan saudaranya? Saudaranya mengambil darah binatang, mengoleskan ke baju Yusuf, dan sampai di rumah mereka sampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Kira-kira baik enggak mereka? Betul, enggak baik. Lalu cerita Alkitabnya sampai di sini. Adik-adik udah tahu apa akibat iri hati? Coba sebutkan. Benci, betul. Apalagi? Menyakiti, betul. Apalagi? Berbohong, betul. Apalagi? Masih banyak lagi. Coba adik-adik sebutkan ya di rumah. Setelah itu ya kita akan coba menuliskan. Ya, Lause ajak ambil pensilnya, ambil pulpennya. Ya. Nah, sudah siap? Sebelum menuliskan, Lause mau mengajak kita berpikir kembali. Apa yang harus kita lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? Mau enggak kita menjadi orang yang iri hati seperti saudara-saudara Yusuf? Mau? Pinter? Enggak mau. Anak-anak di sini hebat-hebat ya. Kita mau menjadi anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang tahu untuk mengucap syukur.
Supaya kita tidak iri hati, kita harus menjadi anak-anak yang tahu untuk mengucap syukur. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa? Untuk keluarga yang Tuhan beri. Untuk apa? Untuk mainan yang kita punya. Mungkin kita punya 1, teman punya 2. Yang lain punya 3, yang lain punya 10. Kita bersyukur untuk berapapun mainan yang Tuhan sudah kasih. Melalui papa dan mama tentunya. Apalagi kita bersyukur untuk baju yang kita pakai, untuk celana yang kita pakai, untuk makanan yang kita makan, untuk tas sekolah, untuk perlengkapan sekolah. Kita mengucap syukur untuk semuanya. Kalau kita bisa menjadi anak-anak yang bisa mengucap syukur, kita akan menjadi anak-anak yang murah hati. Apalagi seitu murah hati. Murah hati adalah orang yang suka memberi, orang yang baik hati, orang yang suka menolong. Siapa yang mau seperti itu angkat tangan? Iya, hebat. Ada yang belum angkat tangan? Ternyata semua sudah angkat tangan, berarti semua hari ini berkomitmen untuk menjadi anak-anak yang hebat. Tapi aku pernah iri hati loh. Gak apa-apa. Sekarang waktunya untuk kita bertobat. Kita mau berdoa, kita bilang, Tuhan saya gak mau iri hati lagi. Kemudian jangan lakukan lagi. Kalau sudah bertobat, berdoa, berusaha untuk tidak melakukan lagi. Bisa? Oke, sekarang anak-anak, adik-adik kita mau menulis ya. Mau menulis 3 kebaikan yang Tuhan berikan yang patut kita ucapkan syukur. Ya, sekali lagi ya, tuliskan 3 kebaikan yang Tuhan berikan yang patut kita ucapkan syukur. Oke? Sudah? Kalau bisa nanti minta mama fotoin ya, kirim ke Lause ya. Di grup-grup yang ada di sekolah minggu ya. Oke, kalau yang bukan bergereja di Hosana nggak apa-apa, ditulis aja. Supaya kita ingat apa yang harus kita syukuri, kebaikan apa yang Tuhan sudah beri. Ya, oke? Yuk sama-sama Lause kita akan berdoa. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kami untuk kami belajar bersyukur dan kami belajar untuk menjadi anak yang murah hati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan demikian sekolah minggu kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.